kebahagiaan penduduk Indonesia. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Arya Lagi. Saya Muhammad Iksan Maulana. Saya Sarah ya. Saya Firly Nurjaka. Saya Rahman. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini ada pengertian kebahagiaan. Jadi secara umum kebahagiaan adalah keadaan pikiran dan perasaan yang penuh dengan kesenangan, ketentraman, serta kepuasan hati. Asik. Nah, baik secara lahir maupun batin yang meliputi emosi itu adalah emosi positif, rasa syukur, dan makna hidup. Lanjut. Kalau ada pengertian kebahagiaan penduduk menurut hukum. Jadi kebahagiaan secara etimologis dapat diartikan sebagai kondisi hidup yang baik dan bermakna. Dalam arti pembangunan wilayah, kebahagiaan merupakan cerminan dari standar kesejahteraan dan perkembangan sosial masyarakat. Lalu menurut Diskominfo tahun 2021 ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang yang akan dijelaskan oleh Sarah. Baik, kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Apa aja sih? Boleh lanjut, boleh ya? Nah, yang pertama adalah kepuasan hidup. Nah, kepuasan hidup ini dilihat dari kepuasan seseorang terhadap sesuatu yang diperoleh dalam hidupnya, seperti pendidikan dan keterampilan atau pekerjaan, usaha ataupun kegiatan, terus habis itu pendapatan rumah tangganya, kemudian kesehatan fisik atau batinnya, kemudian kondisi rumah dan fasilitas rumahnya. Itu faktor yang pertama. Kemudian untuk faktor yang kedua itu merupakan perasaan. Perasaan ini berarti perasaan senang atau perasaan tidak tertekan dan perasaan tidak cemas. Kemudian yang ketiga adalah makna hidup. Nah, makna hidup disebut juga dengan eudaimonia. Nah, yaitu pembagian, penguasaan lingkungan, pengembangan diri dengan positif dengan orang lain, tujuan hidupnya dan penerimaan diri, bagaimana dia menerima dirinya. Nah, ketiga faktor ini dijadikan sebagai indikator untuk menilai kebahagiaan suatu wilayah. Oke. Nah, kita lanjut bahas indikator indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan itu merupakan angka yang rentangnya dari 0 sampai 100. Kalau misalnya di suatu wilayah indeks kebahagiaannya 100, berarti wilayah tersebut penduduknya bahagia. Nah, untuk mengukur indeks kebahagiaan tadi udah aku jelasin melalui 3 faktor, yaitu kepuasan hidup, dimensi perasaan, dan makna hidup. Oke, lanjut. Kemudian ada pengertian indeks kebahagiaan, yaitu indeks kebahagiaan merupakan alat ukur kesejahteraan subjektif yang mulai dilakukan di Indonesia sejak dari tahun 2014 melalui survei pengukuran tingkat kebahagiaan atau yang disebut SPTK. Pemerintah mencoba mengidentifikasi tingkat kebahagiaan penduduk di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mencoba menganalisis hubungan antara kebahagiaan penduduk dengan indikator kebahagiaan. Setelah itu, kami juga ada data kebahagiaan penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata indeks kebahagiaan penduduk di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 71,49. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,80 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Sejalan dengan peningkatan indeks kebahagiaan nasional, peningkatan indeks kebahagiaan juga terjadi pada sebagian besar provinsi di Indonesia. Kami juga memiliki fotonya di bawah sini. Daerah Saudara di Indonesia. Daerah Saudara di Indonesia didominasi oleh provinsi di Indonesia Timur dan Utara. Yang pertama itu ada Maluku Utara dengan 76,34. Selain itu menurut Badan Pusat Statistik atau BPS itu pada tahun 2021. Kenapa 2020? Karena belum ada data terbarunya. Terakhir itu di 2021. Selain Maluku Utara masih ada 9 provinsi lainnya, itu seperti Kalimantan Utara di 76,33, terus ada di Maluku 76,28, Jambi di 75,17, Sulawesi Utara ada di 74,96, Kepulauan Riau itu ada di 74,78, Gorontalo 74,77, Papua Barat itu ada di 74,52, Sulawesi Tengah ada di 74,46, dan terakhir itu ada di Sulawesi Tenggara di 73,98. Sebenarnya ada dimensi kepuasan hidup. Yang pertama itu ada kesehatan fisik dan mental. Kondisi tubuh dan peran yang stabil membuat hidup lebih normal.
dibela anjing udah dan yang layak untuk menambah kesejahteraan dan percaya diri. Yang keempat itu adalah pendapatan rumah tangga, mencakupi kebutuhan hidup dan konsumsi keluarga. Yang kelima itu adalah kondisi dan fasilitas rumah yang nyaman, menjangkau kualitas hidup. Yang kedua itu adalah keharmonisan keluarga, hubungan keluarga menciptakan kebahagiaan. Yang ketiga itu adalah waktu luang keseimbangan antara kerja dan istirahat untuk mencegah stres. Yang keempat itu adalah hubungan sosial, relasi positif dengan orang lain meningkatkan rasa puas. Yang kesembilan itu kualitas lingkungan yang aman dan sehat memberi ketenangan hidup kita. Yang terakhir itu ada kondisi keamanan lingkungan yang sangat membuat hidup menjadi tentram. Selanjutnya ada dimensi perasaan atau afeksi. Yang pertama ada perasaan senang, emosi positif yang erat dengan kebahagiaan. Yang kedua, tidak khawatir, rasa aman dan nyaman tanpa kecemasan. Yang ketiga, tidak tertekan, terbebas dari stres dan tekanan psikologis. Dimensi makna hidup atau eudaimonia. Yang satu, penerimaan diri, mampu berdiri mandiri secara positif. Dua, tujuan hidup, cita-cita dan motivasi untuk masa depan. Yang ketiga, pengembangan diri, upaya meningkatkan potensi dan percaya diri. Yang keempat, kemandirian, kebebasan berpikir, bertindak, dan mengevaluasi diri. Yang kelima, penguasaan lingkungan, mampu menciptakan lingkungan sesuai kebutuhan. Yang terakhir, hubungan positif, kepedulian, empati, kasih sayang, dan saling percaya. Guys, tahu nggak provinsi paling bahagia dan paling tidak bahagia di Indonesia? Tahun 2021, Badan Pusat Statistik merilis indeks kebahagiaan provinsi di Indonesia. Provinsi mana saja kah yang masuk ke dalam kategori paling bahagia dan paling tidak bahagia? Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu apa alat ukur indeks kebahagiaan tersebut. Menurut survei pengukuran tingkat kebahagiaan, indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu pertama kepuasan hidup, kedua perasaan, ketiga makna hidup. Dan tahu nggak guys, indeks kebahagiaan Indonesia naik, tapi sepertinya tahun ini turun lagi ya guys, karena BBM naik. Dan laki-laki lebih bahagia dibanding perempuan. Berikut adalah 10 provinsi paling bahagia di Indonesia. Peringkat 10 Sulawesi Tenggara, peringkat 9 Sulawesi Tengah, peringkat ke-8 Papua Barat, peringkat ke-7 Gorontalo, peringkat ke-6 Kepulauan Riau, peringkat ke-5 Sulawesi Utara, peringkat ke-4 Jambi, peringkat ke-3 Maluku, peringkat ke-2 Kalimantan Utara, dan peringkat pertama adalah Maluku Utara. Dan provinsi yang paling tidak bahagia di Indonesia adalah peringkat 10 Sumatera Barat, peringkat 9 Aceh, peringkat ke-8 DKI Jakarta, peringkat ke-7 Sumatera Utara, peringkat ke-6 NTT, peringkat ke-5 Jawa Barat, peringkat ke-4 NTB, peringkat ke-3 Papua, peringkat ke-2 Bengkulu, dan peringkat pertama Banten. Salam dari saya yang berdarah Sumatera Barat, akhir Bengkulu, mengenal 3 tahun di Sumatera Barat, dan sejak tahun 2000 menjadi warga yang sangat istimewa. Baik, sekian yang dapat kami paparkan dan juga video yang dapat kami tampilkan. Dan teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Boleh ulang lagi guys? Nggak, 1, 2, 3. Apa dulu? Nama aku Radisha Rizkina Gelat 26. Tadi kan di video tuh ada katanya indeks paling bahagia itu adalah laki-laki bukan perempuan. Kenapa bisa cuma laki-laki yang paling bahagia? Kenapa nggak perempuan? Gitu. Baik, terima kasih Arat pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kami tangkap dulu. Boleh selanjutnya, Safat. Kan tadi di video itu disebut kota provinsi paling tidak bahagia itu Banten. Provinsi paling bahagia itu di Maluku Utara ya. Nah itu faktor-faktor apa kok bisa kayak Maluku Utara itu paling bahagia, terus Banten itu paling tidak bahagia? Ataukah ada kayak dari diri mereka sendiri emang kayak mengaurakan aura-aura tidak bahagia, atau memang ada faktor-faktor eksternalnya? Terima kasih banyak Safat untuk pertanyaannya. Kami juga akan tampung dulu. Yang lain apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang kami berdiskusi terlebih dahulu. Sekarang izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari Ara. Tadi kan bertanya kenapa laki-laki itu lebih bahagia dibandingkan perempuan. Nah, berdasarkan
informasi yang kami dapatkan dari internet, karena yang pertama itu perbedaan beban emosional dan juga beban kehidupan gitu loh. Kayak perempuan itu biasanya lebih bebannya itu double. Misalnya dia seorang istri bekerja membantu suami untuk mencari uang, kemudian saat di rumah dia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumahnya, mengasuh anaknya, mendidik anaknya. Jadi hal tersebut membuat perempuan tuh jadi pressure gitu, harus mikirin pekerjaannya dan juga keluarganya di rumah gitu. Nah itu merupakan salah satu yang menyebabkan perempuan itu lebih tidak bahagia dibanding laki-laki. Nah selain itu akan ditambahkan oleh Ariel. Terus kalau misalnya ada iya, kalau perempuan itu susah untuk ke dunia pekerjaan ataupun ekonomi, karena kan yang paling dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan tuh laki-laki dibanding perempuan. Selanjutnya Ariel. Ya, laki-laki lebih gampang nyari kerja daripada perempuan. Iya. Itu faktor. Tapi ya perempuan tuh lebih emosinya lebih nggak bisa dikontrol daripada laki-laki. Iya benar. Jadi bagiannya kurang. Jadi kayak misalnya dia menerima satu perilaku nih, kayak dia tuh mungkin bisa langsung mandang itu hal negatif gitu. Jadi kayak dia bikin diri dia sedih gitu. Tapi kalau misalnya cowok biasanya kalau misalnya diperlakukan dengan saya tidak baik, dia terkadang bakal mengelola dulu apa yang dia dapat gitu loh, perasaannya. Jadi itu berbeda. Nah, yang kedua Tadi Saksa nanya kan kenapa di Banten itu lebih gak bahagia sedangkan di Maluku Utara tuh bahagia. Itu berdasarkan fakta yang tadi kita menjelaskan, di Maluku Utara itu ada memenuhi faktor-faktor indeks kebahagiaan Bangunannya lebih keras. Fasilitas umumnya lebih Terus kalau Banten kenapa dia gak bahagia, karena kan di Banten tuh masih ada pernikahan dunia, terus juga banyak perceraiannya. Itu karena faktor ekonominya itu juga sering banyak KDRT. Berdasarkan data itu juga karena ada masalah sekarang itu di pembangunan juga sama kondisi di Banten. dari kelompok kami. Wassalamualaikum